Bapa, pagi menjelang siang ini kami mau dengar firman-Mu. Bapa, bawalah kami mengerti firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Berkati firman-Mu untuk kami semua. Dan biarlah Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan pesan kebenaran. Kami bertumbuh di dalamnya. Kami menikmati hubungan yang manis dengan-Mu. Dan firman-Mu ini akan membawa kami kepada sebuah pengertian. Dan kami mau mempraktekannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus bersama dengan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Salam, selamat hari Minggu. Ya, bolehkah beli salam kiri kanannya? Kita ada yang agak telat. Saudara-saudara bisa beri salam. Katakan selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Walaupun suami istri, karena mungkin tadi dari rumah juga nggak menyapa. Bilang, tegur dia, Pak, gimana kabarmu hari ini? Lalu suaminya bilang, gara-gara kau ini semua, gitu ya. Pokoknya ada hubungan yang harusnya kita komunikasi, ya. Luar biasa. Ingatlah baik-baik kalau kita beribadah itu berbicara tentang hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita juga membawa isi rumah kita, anak-anak kita, pasangan kita untuk datang pada Tuhan. Nah, hari ini kita akan berbicara masih tentang berbuah. Karena itu topik-topik kita masih terus kita akan sama-sama belajar. Namun hari ini kita akan belajar sedikit banyak tentang memberi. Jadi berbuah itu dengan memberi. Sekali lagi, kalau kita bicara menghasilkan buah, maka salah satunya juga adalah dengan memberi. Saudara-saudaraku, dalam jalanan hidup kita, kalau kita bicara memberi untuk Tuhan, misalnya seperti itu, kita suka sampaikan begitu, itu bukan berarti Tuhan itu miskin, ya, bukan. Allah kita itu maha kaya, ya. Kalau kita baca kitab Pemazmur dikatakan di sana, punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia dengan segala isinya, punya Tuhan semuanya, ya. Mazmur 89 misalnya, itu ayat yang ke-11 contohnya, itu mengungkapkan bahwa betapa dunia, seluruh alam semesta ini punya Dia. Jadi dia bukan kekurangan uang, bukan kekurangan harta, enggak, punya Dia semuanya. Jangan lupa apa yang Anda miliki pun semua hari ini itu punya Tuhan juga. Betul nggak saudara-saudara? Jangan merasa bahwa itu punya saya semua. Enggak, itu ada punya Tuhan. Itu punya Tuhan itu semuanya. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seorang Perdana Menteri Inggris yang terkenal, ya, di zaman Perang Dunia Kedua dulu, dia Winston Churchill, ya. Winston Churchill ini bilang begini. Dalam bahasa Inggrisnya dia berkata, we make a living by what we get. We make living by what we get. Kita dapat, ya, hidup dengan apa yang kita terima, by what we get. Tetapi but we make a life by what we give. Tetapi kita akan membuat sebuah kehidupan dengan apa yang kita beri. Itu dia. Jadi rupa-rupanya kalau kita bicara tentang memberi, bukan bicara hanya soal memberi begitu, tetapi jangan lupa bisa saja terjadi kita membawa atau membuat sebuah kehidupan. Saya mengalami banyak kesaksian dalam hidup saya. Contoh begitu, ya. Kalau Tuhan menggerakkan saya atau di dalam hati saya ada sebuah perkataan, pernyataan yang halus begitu dalam hati. Berikan kepada si A, beri kepada si B. Bukan berarti uang saja, tidak. Ya, itu pasti ada. Tetapi juga bentuk barang. Mungkin itu dalam bentuk apa yang kita bisa beri.
Dan ternyata orang yang menerima itu sambil menangis, terseduh-seduh, bukan menangis apa ya, tapi terharu begitu. Di awal dulu saya bertobat, pertama-tama saya mulai melayani, terus saya ada uang sedikit, saya tahu bahwa saya kekurangan, tapi nggak tahu di dalam batin saya ditaruh bahwa berikan padanya, berikan padanya. Ada seorang staf gereja waktu itu dan saya berikan apa yang saya punya waktu itu semuanya. Ya hanya beberapa ratus ribu lah begitu. Lalu dia menangis. Dan satu pernyataan yang saya tidak pernah lupa, dia bilang, kenapa mesti abang yang memberikannya untukku? Betapa banyaknya orang yang kaya di gereja ini, banyak kali uangnya. Tapi kenapa Tuhan menyuruh abang menggerakkan? Kenapa enggak Tuhan suruh yang lain sambil dia menangis? Rupanya dia sudah lama berdoa untuk sesuatu yang dia butuhkan. Ini berkait dengan keadaan orang tuanya. Saudara-saudara, akhirnya saya mengerti bahwa bicara memberi itu bukan bicara kaya. Halo, bicara memberi itu bukan karena banyak uangnya. Tapi bicara di dalam hati memang adalah sebuah hal, hati kita yang memang harus memberi. Nah ternyata itu menghasilkan buah baginya, dinikmatinya. Kan sekali lagi buah itu dinikmatin orang. Apa yang kita beri. Pernah satu kali lagi ada anak yang tidak punya baju untuk sekolahnya gitu ya. Terus kita belikan baju sekolah anaknya dan sepatunya, lengkaplah begitu dengan tasnya. Sebenarnya hitung-hitungnya itu paling 150-200 ribu semua habis. Tetapi apa yang terjadi? Itu rupanya dia memang sudah lama rindu, dia nggak punya uang untuk itu dan akhirnya dia merasa ditolong untuk itu. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak punya harta menurut saya. Bukan kita tidak punya uang. Ada banyak tabungan kita. Banyak saya tahu. Tapi semua itu tergantung keputusan kita. Yang memang mau memberi atau tidak. Sehingga itu akan membawa sebuah perubahan dalam diri seseorang itu. Itulah yang disebut tadi, but we make alive by what we give. Jadi apa yang kita beri. Kita sedang membuat sebuah kehidupan. Nah kita akan belajar firman Tuhan hari ini, beberapa prinsip yang penting dalam hal memberi itu. Anda dan saya perlu sadari bahwa memberi itu adalah ciri, salah satu ciri khas yang paling penting di dalam gereja mula-mula. Kalau kita membaca dalam kisah para rasul, mari coba kita lihat kisah para rasul. Pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan selanjutnya. Saudara-saudaraku, waktu itu cara hidup jemaat yang pertama, ayat yang ke-44. Katanya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Rupanya cara hidup jemaat yang pertama dulu, salah satu ciri khasnya juga adalah memberi apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Dia memberkatin dengan apa yang dia punya itu, menolong orang-orang yang lain. Jadi sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi apa keperluan si A? Bajunya anaknya yang tidak jelas, bagaimana? Dibantuin. Yang ini apa? Yang ini apa? Jadi sesuai dengan keperluan masing-masing. Ingat, sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan keinginan. Kita bisa berdarah-darah meminjam uang kredit untuk mobil kita, supaya kita ya menariklah, atau paling tidak kalau kita ke gereja muatlah semuanya, satu rumah kita bisa ke dalamnya, terhindar dari panas, hujan. Dan saya rasa itu baik juga, baik. Tapi memang saya mau beritahu pada saudara, dalam hal memberi bukan berarti Anda kredit, pinjam kredit dari si A si B, lalu Anda tolongin orang. Itu tidak benar.
Karena ada orang yang dalam kitab Amsal bilang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jangan mau menjadi penanggung bagi sesama. Contoh, saudaramu tidak punya uang, lalu kau coba bantu. Caranya bagaimana? Kau datangi CU, lalu kau pinjam uang CU itu, lalu kau tolongi saudaramu ini. Itu tidak benar. Begitu dia lari, habislah engkau. Berdarah-darahlah engkau membayarnya. Saudaramu tadi enak, dia duduk-duduk. Dia bilang, bukan aku kok yang dikejar-kejar, paling dia mati dia di situ, katanya gitu. Bukan begitu caranya menolong, bukan begitu cara memberi. Anda membantu, Anda memberi, Anda menolong dari apa yang Anda punya. Jangan dari apa yang Anda tidak punya. Kecuali kalau Anda memang sudah merasa yakin bahwa uang itu akan balik nanti, ya sudah. Silahkan, keputusan Anda. Tapi Anda harus tanggung sendiri. Jadi bahasanya gini, kalau tidak lagi nanti dia, kalau dia Anda tolong nanti, Anda sudah harus punya sebuah apa ya, di dalam batin kita. Kalaupun nggak dikembalikannya, ya apa boleh buat? Harus begitu. Jangan bersungut-sungut. Karena Anda memang mau menolongnya. Tidak demikian, saudara-saudaraku. Anda harus memberikan dari apa yang Anda miliki. Itu poin yang pertama yang Anda harus tahu. Berikanlah dari apa yang Anda miliki. Jangan Anda paksakan nolongin orang. Yang kedua, jangan memberi supaya dilihat orang. Halo? Jangan memberi supaya ditahu orang bahwa Anda sudah memberi. Dengan catatan nama Anda supaya tersohor. Lihat kisah Ananias dan Sapira. Kalau belajar dari kitab Kisah Rasul lagi, Kisah Rasul, bagaimana Ananias dan Sapira dalam hidup mereka. Mereka orang yang sebenarnya jemaat Tuhan yang baik sebenarnya. Rajin ibadah, iyalah, dengerin pengajaran begitu. Tapi kemudian ada yang memberi. Lalu dia mencoba untuk ikut memberi. Ya, ada seorang bernama Barnabas memberikan apa yang dia punya. Kisah Rasul 4 ayat 36. Demikian juga dengan Yusuf yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ada seorang Barnabas yang murah hati, dia letakkan di kaki rasul-rasul. Maksudnya rasul-rasul itulah yang akan mengelola, gereja lah yang akan mengelola bagaimana pengaturan pembagian uang ini dibagikan kepada jemaat. Datanglah Ananias dan Sapira, pasal 5 ayat 1. Ada juga yang lain bernama Ananias, istrinya Sapira. Dia jual tanahnya. Nggak salah dia jual tanahnya, lalu tanahnya hasilnya itu dia bawa ke kaki rasul-rasul. Tapi dia ngomong begini, Pak Petrus, ini semua hasil ladang kami tadi, ini uangnya. Ditanya, benarkah ini semuanya? Iya Pak Petrus, padahal cuma setengahnya. Setengahnya dimasukkannya di rumahnya, di kantong rumahnya, di rumahnya ditaruh pundi-pundinya. Setengahnya saja, tapi dia bilang ini semuanya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya namanya ada. Kalau Barnabas bisa menjual ladangnya, aku juga bisa, semua aku berikan. Tapi dia menipu, setengahnya dia masukkannya di dalam rumahnya. Apa yang terjadi? Ditanya Pak Petrus, benarkah? Benar. Tapi Petrus bilang, Ananias, hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak kau jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Masa kan engkau merencanakan perbuatan jahat dalam hati? Begitu dia ngomong habis, kreng, meregang nyawa, mati. Pergi, dibawa orang mayatnya, diusung ke kuburan sana, di luar taruh untuk dikuburkan. Enggak lama, kira-kira 3 jam
Dicari-cari istrinya, mana lah suamiku tadi. Datang sama Petrus, Pak Petrus, mana suamiku? Dia datang kemari. Ini bahasa sehari-hari saya ya. Petrus bilang, iya, tapi katakan dulu, benarkah segini hasil penjualan tanahmu itu? Dijawabnya, iya Pak Petrus begitu. Datang Petrus lagi, lihat suamimu di sana. Ya lihat, orang yang baru aja menguburkan sudah datang. Kau juga mendustai Rasul, geng, mati lagi dari situ dia. Itulah ngerinya dalam gereja mula-mula. Kalau kita kan tidak. Ya kan? Ada yang, inilah Pak perpuluhan kami Pak. Oh puji Tuhan, ini perpuluhan. Iya ini. Gajinya 10 juta, perpuluhannya 100 ribu. Inilah Pak perpuluhan kami. Mati Anda? Mati? Apa perlu ada contohnya kira-kira? Jangan ya gitu, janganlah Pak, jangan. Kami bayar pun nanti Pak perpuluhan kami, haleluya Pak. Itu kira-kira saudara-saudara. Karena memberi itu memang dari dasar kebenaran. Jadi kalau satu, Anda memberi itu dari apa yang Anda punya. Tapi yang kedua, Anda memberi itu bukan karena untuk kemuliaan diri Anda. Dan yang terakhir, kalau Anda memberi sesuai dengan apa kata firman. Bukan apa katamu, bukan apa menurutmu yang baik. Betul menurut Anda benar, betul menurut Anda baik. Tapi firman bilang tidak. Kan begitu. Ananias dan Sapira ngalaminnya gitu. Begitu dia tipu, brak, meregang nyawa langsung, mati langsung. Belum lagi saudara-saudaraku, datang lagi istrinya, mati juga. Aduh, tidak dicentumkan, diceritakan bagaimana anaknya. Masih kecilkah? Adakah yang umur berapa? Nggak diceritakan. Maksudnya apa? Itu menjadi catatan pelajaran bagi jemaat Tuhan. Supaya jangan bermain-main dalam hal memberi. Itulah intinya. Jadi kalau begitu, memberi jangan pula Anda main-mainkan dalam hal bicara memberi di gereja Tuhan. Karena memberi itu memang sebuah hal yang berbuah dengan memberi itu suatu hal yang penting. Karena gereja mula-mula melakukannya. Nah hari ini kita mau belajar itu. Supaya kita tujuannya begini. Supaya kita makin diberkati Tuhan. Katakan amin. Iyalah. Saya rindulah kita semua makin diberkati. Tapi jalannya harus benar, kan begitu ya. Jalannya harus benar. Nah mari kita lihat lagi. Bagaimana? Kayaknya sudah mulai agak stres nih. Coba dulu tanya kiri kanannya. Bagaimana kau ini? Agak menyesalnya kau gereja kebaktian hari ini. Tanya dulu. Tanya dulu kiri kanannya. Bagaimana kira-kira? Kayak ada yang sudah mulai terpesona atau takut atau bagaimana, nggak tahu saya. Karena begitu saya bilang kalau nggak ada mati, langsung kayak ditahu. Soya, akulah itu, jangan mati. Bukan. Jangan begitu. Konsepnya, ya ingat baik-baik konsepnya itu Anda lakukan saja, maka itu menjadi bagian Anda. Anda akan diberkati, percayalah. Ya mungkin sekarang tidak langsung mati begitu, tapi bisa saja mati rohani, ya kan? Bisa saja kan? Bisa saja apa yang dikerjakan tidak dapat berkat Tuhan. Nah, bisa saja kan? Bisa saja habis semua di situ. Uang Anda dapat, Anda banyak, tapi kemudian bocor. Bagaimana cara bocornya? Adalah sakit penyakit, adalah sepeda motor Anda rusak terus, bengkel sana bengkel sini tidak, adalah kadang-kadang mobil Anda kacau-kacau terus, adalah pokoknya keluar aja. Ada yang aneh lagi, ada seorang bapak bilang, aku nggak tahu kemana uangku semuanya Pak Pendeta, katanya. Ini lebih gila lagi menurut saya. Kenapa Pak? Adanya gajiku tapi nggak tahu aku tuh kemana semua, katanya. Anda pernah nggak dengar orang gitu? Ada, ibu-ibu ada gitu, adanya bisnisku Pak, tapi nggak tahu aku tuh kemana semua bisnis gitu, katanya. Itu artinya ada sesuatu yang salah dalam diri Anda dalam mengelola uang itu. Prioritas Anda salah. Coba ada satu, saya lupa kapan itu ya. Saya bilang begini, jikalau seandainya saudara-saudara di sini menerima uang masing-masing 20 juta. Di Komsel atau di mana saya lupa itu, 20 juta. Silakan, 20 juta. Ayo, apa yang Anda lakukan? Semua bilang, kalau saya Pak, saya akan buka usaha. Puji Tuhan. Kalau ibu, saya puji Tuhan Pak, ada pas pula lagi ada utang saya. Aku bayar dulu utangku Pak.
Salah kah? Enggak, benar juga. Kalau ibu bagaimana? Kalau saya Pak, ya gimana lah kebutuhan anak-anak, begini. Iya. Lalu saya mulai menegur semuanya. Saya bilang pantaslah kita semua gak diberkati Tuhan. Kenapa Pak? Karena begitu kita dapat uang itu, gak ada satupun yang bilang, aku akan bayar persepuluhanku dulu Pak, supaya ke rumah Tuhan dulu. Gak ada satupun. Makanya aku bilang, ya ampun, pantas. Hidup kita begitu-begitu, nanti berusaha, hilang semuanya lagi. Mencoba menginginkan lagi semua, berharap dapat, hilang semuanya lagi. Ditiup angin. Nah itu bicara soal firman. Itu tadi saya bilang yang pertama, Anda memberi ingat baik-baik, itu bisa membawa sebuah kehidupan. Anda belajar untuk memberi. Memberi jangan supaya dilihat orang. Amin saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, memberilah Anda sesuai dengan firman. Jangan sesuai dengan pola pikir Anda. Memberi dengan sesuai dengan apa kata firman. Jangan kata Anda, jangan kata pikiran Anda. Mari kita lihat. Bagaimana? Sudah siap? Itu masih apa aja tadi, masih pembukaan ya, preambul aja. Belum intinya. Coba dulu senyum dulu, karena kalau udah aku tengok gini agak lemas ini semua. Coba dulu senyum dulu kiri kanan dulu. Bagus firman Tuhan hari ini. Bilang dulu kiri kanannya, bagus firman Tuhan hari ini. Mantap sekali. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ada ibu-ibu mulai merengut. Harus bersemangat ya. Oke, Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang teramat penting. Kita mau simpulkan dari ayat ini. Ayat ini berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Begitu ya? Betul apa tidak? Kalau begitu kesimpulannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia memberikan anaknya. Kalau begitu, Anda memberi karena mengasihi. Yesus itu datang karena kasih. Mengasihi maka dia memberi. Halo? Dengarkan saya. Mengasihi maka dia memberi. Katakan amin. Jadi kalau Anda berbicara tentang memberi, itu karena Anda mengasihi. Benar apa tidak? Anda mengasihi anak Anda, mengasihi atau tidak? Anda akan memberi segala sesuatu yang diperlukannya. Suami istri, ibu mengasihi suami tidak? Ibu akan memberikan apa kebutuhan suami Anda. Demikian juga suami mengasihi istri, maka suami akan berkorban habis-habisan untuk istrinya. Bukan istrinya diperasnya habis-habisan, salah, terbalik itu. Jangan diputar. Dia akan memberikan habis-habisan untuk istrinya. Itu namanya mengasihi. Jadi bicara tentang yang namanya memberi, maka bicara itu tentang mengasihi. Kalau begitu, memberi adalah bukti bahwa kita mengasihi. Itu kesimpulan pentingnya. Haleluya. Amin. Bukti. Apa buktinya Anda mengasihi? Apa buktinya? Anda akan memberi. Dengarkan saya. Apa buktinya Anda mengasihi gereja ini? Anda akan memberi. Apa buktinya Anda mengasihi Tuhan? Anda akan memberi. Sekali lagi, memberi itu bukan berarti Tuhan itu tidak kaya atau miskin. Tidak. Allah kita sangat kaya, maha kaya, dia punya semuanya. Tetapi konsep memberi itu diberikannya untuk kita, itu tujuannya untuk kita sendiri. Bukan bicara tentang supaya dia kaya lagi. Atau seperti di gereja, kalau Anda memberi ke gereja, Anda berpikir supaya Pak Pendeta bangun kaya. Enggak. Saya sampai hari ini dengan istri terus menjalankan apa yang disebut dengan pola hidup sederhana. Jangan menjadi orang yang selalu menunjukkan hedonisme. Tahu hedonis? Selalu pikirannya itu harta, hedon. Ada banyak orang pejabat baru aja dia baru diangkat jadi kasuk dis. Tak apalah kasuk itu semuanya, kardus. Ya kan? Udah gayanya luar biasa, seperti berjalan seperti tidak menginjak tanah lagi. Jangan begitu. Hidupmu apa adanya lah. Sederhana sajalah. Apa yang ada lah. Makanya kadang-kadang aku heran juga. Ada Pak Pendeta. Apa itu?
ikan akuariumnya di rumah saja harganya 200 juta. Masya Allah. Aku bilang besar kali. 200 juta. Dalam hatiku kalau aku dikasih itu berapa hektar kandang lele yang ku bikin itu. Itu pikiran saya udah begitu saudara-saudara. Beda di jauh. Untuk usaha buat gini. Ini 200 juta. Jamnya juga itu luar biasa. Jangan kau ikuti itu gaya satu orang yang begini-begini itu. Jangan kau ikutin itu. Halo? Jangan kau ikutin itu. Jadi jangan kau ikuti. Dialah, engkau lain. Haleluya. Dia gajinya miliar. Kalau kau gajinya masih apa? 1.000. Ya kan? Sadarlah gitu maksudnya saudara. Bilang dulu kiri kanannya, sadarlah, bilang. Sadarlah. Berapalah pendapatanmu, bilang saudara-saudaraku ya. Jangan mau gaya. Ingat, hidup di Nias ini murah. Selalu kami cerita sama istri. Beruntung kita di Nias ini ama. Iya, kalau dengar-dengar kawan-kawan di sana, iya, habis semuanya uang di kota besar. Mengapa? Banyak godaannya. Apa-apa ke mall. Apa-apa ke mall. Kalau di sini paling hebat Alfamidi. Gak ada yang lain. Nggak ada, jadi nggak besar godaannya. Cuma kalau kota besar kali godaannya. Maka hidup di Nias ini sebenarnya murah. Yang membuat mahal itu apa? Engkau sudah mengatakannya. Bilang fagayo-gayo, bilang 2-3 ya. Iya, gaya itulah yang membuat dia mahal. Jadi sekali lagi, memberi adalah bukti Anda mengasihi. Sekali lagi katakan amin. Baik, kita lanjut lagi. Lihat lagi. Matius pasal 6 ayat 24. Dikatakan di situ, kita baca sama-sama lagi ya. Matius pasal 6 ayat yang ke 24. 2, 3. Ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini bicara hal mengumpulkan harta. Ya, mengumpulkan harta. Dikatakan kamu nggak bisa mengabdi pada 2 tuan. 2 tuan, kepada Allah atau kepada Mammon. Kamu harus pilih yang mana. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu akan menaklukkan Mammon. Kalau kamu mengasihi Mammon, kamu akan menaklukkan Allah. Kamu akan taklukkan itu. Kamu tidak akan peduli. Bukan berarti uang tidak perlu. Mammon itu harta benda, termasuk uang. Bukan berarti harta tidak perlu. Perlu. Bukan berarti uang tidak perlu. Kan ada yang bilang begini, ada cara apa itu? Di sinetron atau apa? Uang bukan segala-galanya. Iya betul kata istrinya. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Tahu kau katanya sama suaminya. Suaminya pun bengong. Iya memang. Memang kalau tidak perlu memang ada uang, tapi kalau tidak ada uang rasanya mati, mau melayang maut ini gitu. Hidup rasanya mau mati. Ya memang saya katakan sekali lagi, semuanya perlu uang. Benar apa tidak? Sekarang aja taruh aja di sepeda motor kita di sana, parkirnya 1.000. Uang nggak itu? Uang. Ke toilet berapa? 1.000. Semua perlu uang. Begitu kita keluar rumah memang uang. Tetapi yang dimaksud di sini, kamu tidak bisa mengabdi. Katakan kata mengabdi. Mengabdi itu sama dengan cinta, betul nggak? Mengabdi. Kita ini hamba, itu tuan. Siapa tuan kita? Ada 2 di sini yang diberikan, diperhadapkan, Allah atau Mammon, harta benda itu. Jadi saudara-saudaraku, saya mau katakan, bagaimana caranya supaya Anda terhindar dari Mammon, supaya Anda terhindar dari yang namanya tunduk kepada Mammon. Dengarkan saya. Dan bagaimana caranya supaya Anda bisa tetap tunduk kepada Allah dan tidak tunduk kepada Mammon? Supaya Anda tidak tunduk kepada Mammon,
Jalan yang paling bagus adalah memberi. Tidak ada cara lain. Bukan berdoa meniri-niri, bukan. Supaya Anda tidak jatuh dalam cinta uang, gimana caranya? Berkati orang, beri persepuluhanmu. Engkau tidak akan jatuh. Itu menjagaimu dari cinta akan uang. Nah, begitu dia memang. Dengar ya saudara, sebenarnya menjadi kaya, ingat baik-baik, menjadi kaya itu bukan berapa banyak yang kita miliki, bukan. Justru berapa banyak yang kita berikan, itu menjadi kaya. Jangan berpikir kalau menjadi kaya itu banyak harta saya. Itu konsep dunia. Tapi yang menariknya pula, prinsip yang terakhir yang saya mau sampaikan, waktu kita memberi, ajaib saudara-saudara, Tuhan berjanji akan memberkati kita. Nah itu hebatnya. Rupanya orang yang belajar memberi dengan baik, sesuai dengan kebenaran, dia tidak akan pernah kehilangan berkatnya. Makanya dalam kitab Amsal 11 ayat 24, Amsal 11 ayat 24 dibilang ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Masa bisa ya? Harusnya kan kalau mau tambah kaya bagaimana caranya? Ya disimpanlah, dibuat di brankas. Buat brankasnya di dalam tanah, di bawah tanah. Masukkan semua uang itu, emas, perak, masukkan semua. Itu tandanya dia kaya. Terbalik itu pola dunia. Pola Tuhan bilang enggak, menyebar harta, memberikan, engkau bertambah kaya. Terbalik kan? Coba pola dunia, hemat pangkal. Kira-kira benar menurut Anda? Coba Anda sudah berhemat-hemat kan? Kaya Anda? Hah? Tambah kaya? Coba siapa di sini berhemat, 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 kaya? Begitu-begitu juga nya. Betul? Betul apa tidak? Hemat pangkal kaya, itu dunia bilang. Waktu Anda lakukan, kaya Anda. Kaya. Saking hematnya, pokoknya jangan makan daging, pokoknya Indomie, 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 menghemat. Betul lah saudara, menghemat. Indomie, Indomie. Kadang-kadang ada ya telurnya sedikit, berarti Intel, Intel, Intel. Maksudnya Indomie telur, Indomie telur, Indomie telur. Pokoknya banyak orang dapat kan, ya kan? Karena nggak apa kan? Anak-anak pun Indomie, Indomie, Indomie. Sampai rambut anak itu mengkritik Indomie semua, Indomie, Indomie semua. Saya mau tanya pada saudara, kaya? Jawab saya, kaya? Mana? Bohong itu. Bohong. Nggak ada ceritanya hemat pangkal kaya. Nggak betul itu konsep dunia. Banyak yang nggak cocok ya. Aku mau kasih tahu. Contohnya lagi dulu apa itu. Tapi sekarang sudah dicabut oleh Dinas Kesehatan, bagian kesehatan apa? Mensana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Benar itu? Hah? Banyak sehat tubuhnya, mereng. Apalagi sehat. Nggak betul itu. Yang betul dalam jiwanya yang sehat, tubuhnya sehat. Itu yang kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah, keringkan tulang. Taunya, tapi kenapa tak kau lakukan? Gimana ya ceritanya? Ngertinya. Jadi banyak konsep dunia ini kalau Anda pakai, Anda akan kecilik apa bahasa orang Jawanya itu. Anda akan menjadi orang yang aduh, rasanya kecewa betul. Saudara-saudara, ayo rubah pola pikirmu, rubah cara berpikirmu. Halo, rubah. Ya, kalau kau sadar, kadang-kadang kan cara berpikirnya gini. Contoh nih, berikan persepuluhan rumah Tuhan. Jawabannya apa? Menurut pengertiannya bilang begini, mana mungkin lah memberi diberkati, mana bisa, ada-ada aja pendeta ini. Karena firman Tuhan bilang begitu. Itu firman untuk Bapak, itu untuk aku lain katanya. Coba. Ada kan? Beda kan? Karena dia selalu menganggap pengertiannya yang harus diikuti, bukan pengertian firman yang dia ikuti. Makanya hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada orang yang suka dengan orang pelit.
Setuju apa tidak? Tidak ada orang yang senang dengan orang pelit. Senang Anda dengan orang pelit? Tidak. Sampai orang pelit pun tidak suka dengan orang pelit. Nah, bayangkanlah itu. Saking ngerinya itu sifat-sifat pelitmu itu. Begitu dia. Nggak ada yang senang. Justru orang memberi itu yang orang pun senengin, murah hati. Ya kan? Kan pernah saya bilang berulang kali. Kalau kau punya pacar, pacarmu sih ganteng. Ganteng. Luar biasa. Ya, bukan lagi one pack, six pack. Pokoknya kekar. Kalau ngomong luar gagah. Datang cewek ini, dilihat dia, menarik abang ini. Ganteng. Mau kau tapi pelit. Mau. Ganteng tapi pelit. Lari-lari pagi aja, lari pagi. Olahraga. Udah capek dia. Bang, haus bang. Apa katanya? Sabar dek, udah deket rumah Mama Talu katanya, saudara-saudara. Mau kau kawin sama itu? Hah? Ganteng sih, tapi pelit. Mau? Enggak apa-apa, wajahnya pas-pasan. Iya kan? Wajahnya pas-pasan. Apa boleh buat? Giginya mancung keluar. Nggak masalah, yang penting murah hati, memberi. Nah ini kabar baik buat yang jelek-jelek hari ini, saudara-saudaraku ya. Supaya Anda sadar begitu ya. Saudara-saudara, ayo dong belajar gitu. Jadi pada kesempatan ini saya berharap betul, camkan baik-baik. Belajarlah Anda untuk melakukannya. Nanti Anda akan mendapatkan buah-buahnya. Tidak mungkin Tuhan akan biarkan ketika Anda memberi dengan benar. Menyebar harta bertambah kaya. Menghemat secara luar biasa. Justru semakin berkekurangan hidup Anda. Amin. Amin saudara-saudaraku. Ayo, jangan sampai kita lakukan seperti itu. Satu ayat lagi. Nggak apa-apa ya, banyak ayat ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya namanya juga kita belajar firman. Ibrani 13. Ibrani 13. Ayat yang ke-15 dan 16. Mari kita lihat Ibrani 13. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wah ini penting. Sebab itu mempersembahkan korban syukur. Jadi apapun keadaan kita namanya korban. Sakit kan? Tapi kita harus tetap bersyukur. Dan itu memuliakan Allah kita. Oh luar biasa. Ayat 16. Dan berarti ada sambungannya. Bukan cuma di bibir saja haleluya mengucap syukur, tapi dan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Maksudnya gini, cuman kita nyanyi memuji Tuhan, memuliakan Allah, korban syukur Tuhan, haleluya. Iya baik memuliakan Allah. Dalam posisi dirimu itu lagi susah, karena penderitaan namanya korban kan. Tapi walaupun seperti itu, jangan lupa juga untuk memberi. Jadi artinya begini saudaraku, tidak ada alasan untuk kita tidak memberi. Walaupun kita ini tidak punya uang menurut kita, walaupun kita ini tidak punya apa-apa menurut kita, tetapi bisa memberi dari apa yang kita punya. Katakan amin. Ayo. Kalau kita kerjakan itu luar biasa sekali. Yang terakhir 2 Korintus 9. Kita tutup. Waktu kita udah 11:30 ya. 2 Korintus 9. Saya lihat perhatikan ayatnya. Camkanlah ini ayat yang ke-6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi kalau Anda memberi dengan sukacita, memberi bukan karena paksaan, bukan karena sedih, memberi dengan itu yang tadi saya bilang, memberi dengan cara yang benar, Allah akan melimpahkan. Nah itu melimpahkan, diberikannya lagi kepadamu dengan kelimpahan segalanya yang kau butuhkan, berkecukupan, malah berkelimpahan. 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Nah, ayat yang ke-10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini saya coba beritahu pada saudara, ayat 10 ini penting, saya akan akhiri. Rupanya bagi kita hidup ini, Tuhan itu menyediakan, ada namanya benih, ada namanya roti. Perhatikan kata benih dan roti. Jadi kalau Anda dapat berkat, Anda dapat gaji, dengarkan saya, Anda dapat gaji, itu berarti benih dan roti. Benih itu Anda harus tabur lagi, itu benih. Roti itu yang Anda makan untuk kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda dapat sesuatu, jangan lupa ini harus memberi ke sana, selebihnya roti untuk dimakan. Bagaimana? Nangkap saudara-saudara? Anda kerja salon, dapat pelanggan, dapat pasien 5 orang, kali 200.000, 1 juta. Jangan Anda bilang, wah haleluya. Ingat, supaya kau tidak menjadi cinta uang, supaya tidak menjadi tamak, supaya Anda belajar untuk memuliakan Allah, Anda berikan persepuluhan Anda. Itu punya Tuhan atau tidak? Dengarkan saya, persepuluhan itu punya Tuhan atau tidak? Punya Tuhan, jangan kau ambil, kau pencuri namanya. Punya Tuhan, berikan. Lalu itu benih, untuk benih itu ditabur, kau berikan lagi. Bukan perpuluhanmu itu. Ada pula lagi yang, mohon maaf ya, aduh kadang-kadang aku bingung nengok jemaat juga. Bagaimana perpuluhanmu? Ya inilah Pak, saya cicil-cicil. Mana ada perpuluhan dicicil-cicil? Ya dicicil-cicil perpuluhan saya Pak. Ini perpuluhan saya 500, ya dicicil-cicil Pak. 20.000, 10.000, dicicil-cicil. Emangnya Tuhan itu punya utang sama kamu Pak? Tuhan tuh gak punya utang nih. Dicicil-cicil lagi. Aduh Tuhan. Tahu artinya kalau beri perpuluhan? Begini, dengar. Perpuluhan itu ibaratnya begini. Kalau orang berdagang, persepuluhan itu adalah hasil penjualannya dikurangi modal. Namanya untung. Mengerti? Jadi persepuluhan itu bukan dari modal, tapi dari untung. Kau jualan hari ini, hasil penjualanmu 1 juta, modalmu 500.000, berarti untungmu 500.000, perpuluhanmu dari 500.000, ya 50.000 perpuluhanmu. Tetapi setelah itu Anda belajar menabur benih. Yang 10% itu bukan benih, itu punya Tuhan. Benih itu kau beli lagi, doa, Tuhan gimana ini, berikan Tuhan aku ketenangan, berikan aku hikmat. Ya berdoalah. Begitu Anda berikan benih, baru yang lainnya Anda makan. Nanti ya Tuhan akan, kata ayat tadi apa? Berkelimpahan. Malah katanya berlebihan diberkati Tuhan. Jadi kenapa kita susah hidup kita? Karena kita nggak pernah ingat itu. Selalu begitu dapat bilang 1 juta. Tuhan, sini 1 juta. Julu-juluku pun kurang ini Tuhan. Kan belum mikir kan? Julu-julu kalau hitung, julu-julu sama inagabute, inagamun, inagaucok, total 2 juta. Ini pun masih kurang. Ngapain untuk memberi? Ini masih kurang. Hati-hati. Hati-hati. Anda akan makin berkekurangan. Jadi belajar memberi. Kalau Anda dengar.
Kalau Anda dapat asuransi bagaimana? Ada bertanya sama saya gitu. Kalau asuransi Pak, asuransi apa? Asuransi kematian. Lalu bagaimana? Berapa itu Pak perpuluhannya? Saya jawab, berapa yang kau dapat? Coba pikirkan baik-baik. Berapa yang kau dapat? Kalau dia bilangnya, oh aku dapat kalau asuransi itu 100 juta misalnya. Apakah itu dari 100 juta itu Pak diberikan perpuluhan 10 juta? Saya jawab bukan. Asuransi itu kau dapat 100 juta hari ini, coba kau hitung berapa yang sudah kau keluarkan. Yang sudah kau bayar premi selama ini, selama berapa tahun ini berapa. Kalau sudah gitu kurangkanlah yang kau terima, kurangkan dengan apa yang sudah kau beri. Nah itulah persepuluhanmu. Gimana, ngerti? Jangan ada pula begini, dia sudah minjam kredit. Kreditnya berapa? Udah kredit. Jadi hasil dari gajinya tinggal misalnya 2 juta. Harusnya 10 juta, tinggal 2 juta. Lalu bagaimana? Ya macam mana? Inilah pendapatan, inilah apa boleh buat, inilah 200 ribu lah. Inilah perpuluhan kami. Padahal gajinya 10 juta. Tapi udah kredit begitu. Bukan begitu. Kredit itu kan untuk Anda nikmati kan. Berarti kan Anda sudah lakukan. Tetap harus ada persepuluhan dari gaji Anda. Bukan dari setelah potong terus kredit begitu. Enggak. Makanya hidup kita begitu-begitu saja. Halo saudara-saudara. Camkan dengan baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kalau untuk persepuluhan, itu jangan kau tanya-tanya berapa yang mau kau beri. Persepuluhan tinggal kau mainkan kalkulator. Bagi 10, krek. Itu dia. Tidak ada lagi. Mari berdoa. Tuhan berapa aku digerakkan persepuluhan ini Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oh dicicil anakku. Baik Tuhan dicicil. Nggak ada itu. Perpuluhan itu sudah main. Udah, berapa gaji Anda? Tunjangan dan tendangan Anda berapa? Per 10 selesai. Habis. Ya memang begitu dia. Ya tapi Pak begini, tapi Pak. Ah ya sudahlah. Kalau masih tetap tapi Pak, itu urusan Anda. Saya mau kasih tahu. Kan udah bilang tadi, nggak boleh Anda seperti dipaksa di sini, nggak boleh. Saya juga nggak mau maksa-maksain. Tapi kebenaran itu dia. Nanti Anda lihat, kalau Anda lakukan, berkatnya bukan hari ini, bisa saja anak Anda di ke depan diberkati Tuhan. Bisa saja nanti segala sesuatunya sepertinya dihindari Tuhan. Misal kegagalan, apa, semua terhindar kita dari semua itu. Diaturin Tuhan. Sakit penyakit apa dihindari Tuhan. Karena Tuhan memang begitu. Menjagain gitu. Nanti Anda bisa luar biasa. Terus nanti kalau meninggal bagaimana Pak? Biasanya meninggalnya juga sukacita. Ya semua orang pasti mati. Nggak ada orang yang nggak mati. Halo, tidak ada orang yang nggak mati. Kemarin saya baru dapat berita sampai, aduh, ya itu kalau mungkin sudah masuk Facebook, itu anaknya sampai nangis karena dekat dengan kami dari dulu itu, Bapak Jega, dulu BPN yang ada di Gunung Stoli, dan sekarang kepala BPN di Teluk Dalam, meninggal tiba-tiba semalam. Itu saya sampai geleng kepala sama Michael, sampai, aduh, nggak bisa rasanya, kok bisa begitu? Ya meninggal begitu, nggak ada yang bisa diapain. Anaknya kedokteran bulan 11 ini wisuda. Coba bayangkan, mamanya sudah lebih dulu meninggal waktu COVID. Dia hanya menelepon saya kemarin, menangis. Saya bilang, aduh bagaimana ini. Dan dia mau ngambil tiket pun hari ini tidak ada lagi, langsung ke Nias. Terpaksa Senin baru sampai. Saya bilang, saya Senin sudah berangkat ke Surabaya Bang. Saya bilang, gak bisa kita ketemu. Meninggal, gak ada orang yang bisa. Ingat, mati itu sebuah kepastian. Jangan kau tawar-tawar lagi. Kapan matinya tinggal tunggu. Pertanyaannya sebelum mati, apa yang kau lakukan? Nah, itulah dia. Ya sebelum mati Pak, ya sudahlah, lebih bagus aku memberi. Ah itu dia bagus, mantap itu. Haleluya. Amin. Jangan sebelum mati bagaimana? Aku perbanyak dulu hartaku Pak. Jangan coba-coba. Ibu-ibu, kau perbanyak hartamu baik banyak ibu. Kau perbanyak. Meninggal kau nanti sama siapa itu hartamu? Maaf ya saudara, saya banyak menemukan waktu meninggal sama siapa hartanya?
Apakah sama anaknya? Wah, sama istrinya yang lain. Kenapa begitu? Karena kita selalu uang, harta. Makanya berilah supaya anak kita pun ada di dalam berkat-berkat Tuhan, kelimpahan di masa depannya. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya. Saya akhiri. Adakah di sini yang mulai takut memberi? Ada yang mulai stres? Tidak ya? Bilang dulu kiri kanannya. Pas sekali firman Tuhan ini. Coba bilang dulu kiri kanannya. Pas sekali. Bilang dulu kiri kanannya. Pas sekali firman Tuhan. Aku mau praktekkan. Pas. Coba yang pas angkat tangannya gini. Pas ya. Pas. Oke. Ini artinya pas, jangan pas. Ini enggak pas, oke? Pas. Ulangi 1 2 3 pas. Oke? Kalau pas berarti kita mengeluarkan dari dompet kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Keluarkanlah kita memberi untuk Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari. Terima kasih Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup ini. Kami percaya Engkau memberikan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami belajar untuk memberi. Kami tahu Tuhan luar biasa. Engkau akan menyertai, Engkau akan memberkati, menolong kami untuk kami boleh mempraktekkan ini. Bapa, bawa kami untuk terus berjalan di dalam Engkau. Haleluya Tuhan.